Hello ladies, welcome back to my channel. Namaku Alexa. Di sini aku share how to do your self development through your body and mind. Yang udah subscribe and always liking my video, thank you so much. Jadi seperti yang kalian tahu, hari ini kita akan ngebahas untuk conscious dan subconscious mind part 2. Jadi bagian kedua untuk yang belum mengerti. Semoga setelah hari ini kalian mengerti, oke? Jadi yang pertama adalah tentang conscious. Conscious sendiri itu artinya sadar atau mengetahui. Jadi kita melakukan sesuatu secara sadar dan kita mengetahui apa yang kita lakukan. Contohnya seperti kenapa kita makan? Karena kita merasa lapar. Jadi saat kita makan itu kita mengambil keputusan dari rasa lapar itu kita memutuskan untuk makan ya. Jadi itu namanya conscious, kita melakukan sesuatu secara sadar. Contoh yang lainnya adalah kita berpikir. Jadi saat berpikir itu kita adalah melakukan sesuatu berdasarkan conscious mind karena kita melakukan dengan sadar. Jadi berpikir itu seperti kita sedang mencari solusi untuk suatu masalah, itu kita menggunakan conscious mind. Kemudian contoh yang lain lagi adalah saat kita memakai baju. Saat kita memakai baju kita harus dalam keadaan sadar. Karena kalau kita nggak conscious kita nggak akan bisa. Jadi apa kalian sudah mengerti ya di sini? Jadi conscious itu memang sesuatu yang kita lakukan dalam keadaan sadar. Ataupun saat kita memilih untuk hidup bersama dengan seseorang, pilihan yang kita ambil itu adalah pilihan secara conscious, pilihan secara sadar. Kemudian seperti yang aku bilang kemarin bahwa conscious mind itu hanya memiliki kapasitas atau menggunakan kapasitas hanya 5% dari kemampuan otak keseluruhan. Seperti yang kalian tahu, 95% itu digunakan oleh subconscious mind yang nanti kita akan bicarakan. Jadi kita masih tentang conscious mind dulu, oke? Jadi conscious mind itu memang dia memiliki keterbatasan kemampuan yaitu 5%. Karena conscious mind ini dia hanya berfokus sama tindakan-tindakan saja seperti berpikir seperti itu. Itu tugasnya conscious mind. Jadi kalau conscious mind ini mereka cuma bereaksi terhadap panca indera saja. Jadi terbatas sampai di sana aja. Jadi kalau mereka tidak istilahnya tidak ada sangkutannya dengan panca indera yang 5 itu, dia tidak akan ngerti gitu loh. Conscious mind memang cuma patokannya cuma ada di situ aja. Maka dari itu kita memiliki subconscious yang akan memang menjangkau jauh lebih dari cuma 5 panca indera kita yang terbatas. Jadi conscious mind ini dia bereaksi terhadap 5 panca indera. Jadi bereaksinya di sini misalnya ada terjadi sesuatu, dia akan bereaksi misalnya sedih atau gembira, ya kan? Terhadap sesuatu yang dilihat, terhadap sesuatu yang dirasakan, terhadap sesuatu yang didengar, conscious akan sedih atau akan bahagia. Itu semua tergantung dari apa yang dialami oleh 5 panca indera. Nah, reaksi conscious mind entah itu bahagia atau sedih, itu berdasarkan persepsi conscious mind sendiri. Jadi persepsinya conscious mind itu terbatas. Misalnya ada orang ngomong seperti apa gitu ya, langsung dia sedih. Contohnya seperti ini. Dan ini bisa melekat ke subconscious mind, cuman karena conscious salah persepsi, subconscious mind langsung masukin. Karena seperti yang aku bilang di video sebelumnya, subconscious mind itu merekam segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, tidak ada yang lolos baik-baik ataupun buruk. Baiklah, contoh seperti yang menyatakan bahwa conscious mind itu adalah terbatas dan dia memiliki persepsi tersendiri, bahkan persepsi yang terbatas berdasarkan persepsi conscious mind. Misalnya ini ada anak kecil, dia ini mamanya bilang ke dia waktu dia umur 7 tahun ya. Jadi dia itu tidak pintar matematika. Jadi mamanya itu bilang ke dia seperti ini, math is not for you. Jadi matematika itu bukan buat kamu. Langsung conscious mind-nya dia itu langsung berpikir, oh berarti aku ini memang goblok gitu loh. Itu aja yang di pikirannya dia. Karena keterbatasan conscious mind memiliki persepsi, baru mamanya bilang matematika ini tidak baik buat kamu karena mamanya melihat nilai matematikanya dia jelek terus.
Nah, langsung conscious mind-nya ini menyerapnya dan menganggapnya itu sebagai suatu failure, kegagalan dalam kehidupan dia. Sedangkan yang mamanya maksudnya sebenarnya adalah bahwa matematika itu memang bukan buat dia, tapi pasti ada sesuatu lagi yang lebih baik buat dia. Namun karena persepsi conscious mind kita menganggap, aku sudah dianggap gagal oleh mamaku dalam hal ini, anggapan kita, persepsi kita, apa yang kita rasakan pada saat itu, itulah yang ditangkap oleh subconscious. Jadi saat kalian merasa kalian itu gagal, itu yang langsung ditangkap sama subconscious, dimasukkan ke dalam file yang menjadi data memori program, kemudian dimasukkan folder tertentu. Jadi semoga kalian sudah mengerti sampai di sini. Jadi apapun yang ada di dalam subconscious mind, program yang di dalam subconscious mind, itulah adalah hasil dari conscious mind. Conscious itu adalah bagaimana cara kalian menanggapi segala sesuatu yang terjadi di sekitar kalian berdasarkan panca indera kalian gitu ya. Misalnya lagi, ada orang misalnya ngomong sesuatu tentang diri kalian. Jadi ini semua tergantung bagaimana cara kalian bereaksi. Misalnya ada orang bilang, kamu gemuk gitu ya, langsung reaksi kita secara conscious, secara sadar, oh aku gendut berarti aku ini tidak cantik. Nah, reaksi kalian itulah yang ditangkap oleh subconscious. Misalnya reaksi kalian positif, oh ya kenapa, biarpun aku gendut tapi aku tetap cantik, tapi aku tetap seksi dengan caraku sendiri, dan kalian tetap merasa bagus tentang diri kalian, tentang badan kalian, kondisi apapun, itulah ditangkap subconscious mind. Jadi apapun yang kalian reaksikan, perasaan apapun yang timbul di dalam conscious mind, itulah yang diambil oleh subconscious, kemudian dimasukkan ke file, kemudian dia menjadi program, bahkan diisi label-label tertentu. Label-label itu berdasarkan reaksi yang kalian timbulkan di dalam conscious mind. Jadi semoga itu bisa dipahami, oke? Aku di sini berusaha menjelaskan sedetail mungkin, semoga kalian bisa mengerti. Jadi kesimpulannya itu, apapun yang dilakukan secara sadar dan kita mengetahuinya, itu dilakukan oleh conscious mind. Conscious mind itu intinya mereka hanya melakukan tindakan-tindakan, oke? Jadi kegiatan-kegiatan itu tugasnya conscious mind, dan itu cuma 5% dari kemampuan otak manusia. Sekarang kita akan masuk ke apa sih tugasnya conscious mind. Tugas conscious mind itu memilah-milah apa yang baik, apa yang buruk. Apa yang kita rasakan itu baik atau buruk. Jadi contohnya, seperti yang barusan aku bilang, jika ada seseorang yang misalnya membuat kalian itu jengkel, nah ini tugas kalian ya, apa kalian harus jengkel atau kalian bahkan tidak menghiraukan. Karena reaksi kalian, perasaan kalian yang timbul di dalam, itulah yang ditangkap oleh subconscious mind. Jadi sebenarnya nggak masalah orang lain mau ngomong apapun, mau dia ngomong baik, mau dia ngomong buruk, itu semua tergantung dari reaksi kalian. Semua hanya baik atau buruk, itu tergantung reaksi kalian. Apapun yang orang omongin tentang diri kalian, misalnya reaksi kalian itu baik, oh ya sudah, itu kan pendapatnya dia, tidak apa-apa. Subconscious mind juga akan beranggapan sama. Tapi jika apa yang orang katakan tentang diri kalian, sebenarnya itu tidak benar, tapi kalian memberi konfirmasi sendiri kepada conscious mind kalian, oh yang dia omongin tadi, iya aku dibilangnya gendut, berarti aku nggak cantik kan. Nah, kalau kalian mikir bahwa diri kalian tidak cantik, subconscious mind pun akan percaya. Jadi pikiran kalian itu percaya dengan apapun yang kalian bilang kepada dia gitu. Jadi di sini tugas conscious mind itu hanya memilah-milah, oke, ini aku bisa terima, ini aku nggak bisa terima. Jadi ini baik, ini enggak, itu terserah kalian. Kalian memiliki kendali, conscious mind memiliki kendali apa yang bisa kalian reaksikan gitu. Nanti sikap subconscious mind ini dia cuma mengikuti apa yang conscious mind arahkan. Jadi sekali lagi, subconscious mind itu memasukkan semua data ke dalam file dan folder tertentu yang akhirnya nanti menjadi program, itu hanya berdasarkan arahan conscious mind.
Jadi mau filenya itu masuk file buruk, itu juga tergantung conscious mind. Mau nanti masuk filenya file bagus, itu juga tergantung conscious mind. Jadi conscious mind ini reaksi yang dikeluarkan dari conscious mind. Reaksi kalian saat kalian menerima atau mengalami sesuatu di dalam hidup kalian. Apakah kalian bahagia atau sedih? Itu reaksi conscious mind. Kemudian subconscious mind cuma copy aja, dia copy paste kemudian masukin ke file, ke folder, diisi nama tertentu, and sudah jadi data dan program kalian. Jadi sesimpel itu. Subconscious mind ini memiliki dia itu capacity yang tidak terbatas. Seperti yang aku bilang tadi, semua data tersimpan. Tapi data yang paling penting itu adalah data yang sering kalian mainkan di dalam kepala kalian. Apa yang sering kalian pikirkan, apa yang sering kalian ulang, itulah yang menjadi data penting dan itu yang akan menjadi nyata ke dalam hidup kalian. Tugas conscious mind adalah mengidentifikasi apa yang terjadi dalam hidup kalian dan apa yang kalian alami. Di sini artinya kalian memiliki kontrol untuk menaruh dan memilah-milah mereka dalam file-file tertentu sebelum subconscious mind memasukkan mereka sebagai program ke dalam otak kalian. Jadi setiap saat kalian mengalami sesuatu ataupun menghadapi pengalaman tertentu dengan conscious mind, secara otomatis hal ini masuk ke subconscious mind. Dan semua ini hanya berdasarkan apa yang conscious mind rasakan saat kalian mengalami hal tersebut. Jadi jika kalian merasa sedih, conscious mind akan menyimpan data itu sebagai data kesedihan kalian, dan itu akan muncul lagi jika kalian mengalami hal yang sama. Jadi entar aku akan ajari bagaimana kalau kalian memang sudah memiliki negatif program dan bagaimana cara kita menghapus negatif program itu dan kita membuat program yang baru sehingga kita bisa merubah hidup kita tidak berdasarkan program yang lama tetapi berdasarkan program baru yang baru kita bentuk. Baik, kesimpulan akhir tentang conscious mind adalah segala sesuatu yang kita alami dan lakukan secara sadar. Ya, jadi di sini conscious mind juga jangan lupa conscious mind memiliki kesadaran atau kontrol. Kita bisa kendalikan conscious mind kita. Kita bisa mengendalikan apa yang kita pikirkan. Kita bisa mengendalikan apa yang kita rasakan sebelum dia disimpan sebagai program oleh subconscious mind. Sekarang kita akan masuk ke bagian subconscious mind. Jadi subconscious mind ini adalah hasil atau cerminan dari conscious mind. Apapun yang kalian lakukan dalam conscious mind, apapun yang kalian rasakan di conscious mind, subconscious cuman copy paste, masukkan di file, isi label, kemudian ini menjadi program kalian. Subconscious mind itu 90-95% dia represent our behavior. Jadi di 90-95% subconscious mind itu mencerminkan behavior kita, jadi tingkah laku kita. Maka dari itu, change your thought, change your circumstances. Jika kalian bisa merubah pikiran kalian, maka kalian akan bisa merubah situasi hidup kalian. Dan untuk merubah pikiran ini dengan menggunakan conscious mind, karena seperti tadi aku bilang, conscious mind itu digunakan untuk berpikir. Jadi conscious mind bisa mengendalikan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Di saat conscious mind, kesadaran kita mengalami sesuatu, kemudian reaksi dari conscious mind, setiap kita mengalami sesuatu itu kita ada reaksi. Itu sudah pasti, baik itu baik atau buruk. Jadi setiap reaksi yang keluar itu yang ditangkap oleh conscious mind kemudian dijadikan program. Ini semua sebenarnya tadi sudah aku bahas, tapi aku ulang lagi agar kalian lebih paham lagi. Inilah mengapa jika kalian pertama kali atau percobaan beberapa kali pertama untuk memprogram ulang, pasti ada suara kecil yang mengatakan, misalnya kalian ini ya,
bilang I am beautiful, afirmasi, pasti ada sesuatu kecil yang mengatakan enggak, kamu enggak cantik. Pasti ada seperti itu. Karena itu apa? Itu adalah program lama kalian. Karena kalian memang sudah memiliki program negatif itu di otak kalian, dan ini dia menolak untuk berubah. Itu conscious mind kalian yang kalian kirim ke subconscious, dan ketika saat kalian memasukkan program baru, mereka akan bilang, oh ini apa ya? Aku nggak kenal seperti ini karena yang aku tahu kamu itu jelek, bukan kamu beautiful. Jadi kalian ngerti kan di sini aku maksud bagaimana? Jadi kalau kalian memiliki program negatif yang datangnya dari conscious mind, jelasnya ini juga bisa dirubah ke program positif. Kita hanya tinggal mengontrol conscious mind kita. Saat kita ada sesuatu yang datang kita ke negatif, kita langsung bilang, no, ini tidak benar karena aku tidak seperti itu. Jadi instead of giving a negative reaction, jadi daripada memberi negatif reaksi yang negatif, kalian bisa mengalihkan, tidak, ini tidak benar. Jadi dengan seperti itu, subconscious mind kalian juga akan nurut ke conscious mind. Kalian selalu memiliki kendali atas apa yang kalian pikirkan. Jika awalnya subconscious mind tidak percaya, tapi selama kalian terus mengulang-ulang, dia akhirnya pasti akan percaya. Oke, seperti yang aku bilang tadi, kapasitas conscious mind itu 5%, dan tugas dia itu adalah memilah-milah, mengidentifikasi sesuatu baik atau buruk sebelum dia masuk ke subconscious mind, ya. Jadi kalau subconscious mind itu dia kapasitasnya 95%. Tapi dia memang tidak bisa memilah-milah, dia tidak tahu mana itu yang negatif, mana yang positif, asal semuanya masuk aja menjadi program. Jadi yang dimasukkan ke program ini berasal dari conscious. Apa yang conscious rasakan, itulah yang dijadikan program. Jadi di conscious mind, di alam sadar kalian, kalian punya kontrol. Jadi pastikan apa yang akan masuk ke subconscious mind itu sesuatu yang baik sebelum dia menjadi program. Baiklah, sekarang apa sih tugas subconscious mind itu? Jadi tugas subconscious mind itu adalah memasukkan file sebagai program atas instruksi dari conscious mind. Jadi apapun yang conscious mind percayai, dia subconscious, dia cuma memasukkan program saja. Apa yang kalian, misalnya kalian sudah menjudge dari conscious, oh ini tidak bagus, langsung subconscious, oke, ini masuk file tidak bagus, perempuan ini jahat, oke, perempuan ini sudah masuk file perempuan jahat. Jadi kalian sudah mengerti apa yang aku maksud di sini. Namun perlu diketahui juga, program ini tidak harus langsung datang dari diri kalian. Ini juga bisa datang dari orang-orang di sekitar kalian. Misalnya, kalian tumbuh di broken home family, jadi orang tua kalian cerai saat kecil. Jadi ini menurut conscious mind, misalnya ini ya, ayah kalian suka melakukan KDRT terhadap mama kalian waktu kalian kecil, dan kalian melihat itu gitu loh. Langsung conscious mind kalian berpikir, wow, ini laki-laki ternyata memang seperti ini. Langsung masuk ke conscious mind kalian bahwa semua laki-laki seperti itu, padahal itu tidak benar. Inilah yang dimaksud dengan kemampuan conscious mind itu terbatas. Dia memiliki persepsi, cara memandang hidup berdasarkan persepsi dia yang sempit saja. Dia tidak tahu, dia tidak bisa melihat dunia secara keseluruhan. Dia hanya melihat sebagai tunnel vision, apa yang dia lihat dan dia alami saat itu juga. Jadi ini yang menjadi program subconscious berdasarkan dari conscious, sesuatu yang kalian alami, sesuatu yang kalian rasakan. Maka dari itu kebanyakan orang masih memiliki seperti childhood wound, luka-luka dari masa kecil, atau mentality victim gitu ya, korban, mentality korban, bahwa oh karena aku ini broken home seperti ini, seperti itu. Itu cuma mentality program dan negatif program yang kalian miliki, dan itu bisa dihapus dan kita bisa memprogram ulang otak kita. Karena jika kita tidak menghapus atau memprogram ulang, itu akan stuck in our mind dan itu akan mempengaruhi segala aspek kehidupan kita. Your mind will always believe what you tell. Jadi pikiran kalian selalu akan percaya apa yang kalian bilang kepadanya.
Semakin sering kalian mengatakan kepada dia, semakin juga dia percaya dengan hal tersebut. Setelah dia percaya, seperti aku katakan di video sebelumnya, dia akan mencari segala sesuatu di sekeliling kalian untuk mengkonfirmasi, karena menurut dia itulah yang kalian inginkan dalam hidup kalian, baik ini negatif atau positif. Di saat kalian terus mengulang-ulang sesuatu itu secara sadar di dalam pikiran kalian, disitulah subconscious mind akan percaya dan menjadikan program, mencari bukti di dalam lingkungan hidup kalian dan membawanya ke dalam kenyataan kalian yang disebut manifestasi. Jadi conscious mind, seperti aku bilang, conscious mind itu kemampuannya terbatas. Jadi dia itu gimana ya, kalau subconscious, maka dari itu subconscious ini dia hanya bisa bereaksi di saat conscious mind sudah istilahnya tidak tahu apa yang dia lakukan. Jadi dia sudah pasrah, maka dia subconscious yang akan ambil alih. Subconscious mind itu tugasnya mencari jawaban dari segala permasalahan dan dia selalu bisa. Namun subconscious tidak akan mau bekerja selama conscious mind ini masih cerewet dan mau selalu ambil alih dan ikut campur. Sedangkan conscious mind memiliki kapasitas yang terbatas, dia tidak selalu bisa memberikan solusi terbaik. Subconscious mind hanya bisa melakukan tugasnya di saat conscious mind ini relax. Maka dari itu perlu kita menaruh diri kita dalam relax state. Relax state itu state di mana kita dalam posisi relax. Salah satunya dengan cara meditasi. Memang untuk membuat our mind itu relax, pikiran kita relax itu tidak hanya dengan meditasi. Setiap orang itu berbeda, atau bahkan kalian bisa dengan cara jalan-jalan ke hutan atau ke pantai. Itu kalian sudah menaruh pikiran kalian dalam posisi relax. Di saat pikiran kalian dalam posisi relax, di saat itulah subconscious mind akan memberikan jawaban. Hal ini dilakukan oleh Abraham Lincoln. Kalau kalian tidak tahu siapa Abraham Lincoln, kalian bisa Google. Jadi Abraham Lincoln, setiap dia mengalami suatu situasi yang susah atau challenging, jadi dia akan jalan di hutan, dan berjalan-jalan itu saat dia jalan tidak akan berpikir. Jadi dia sudah melepaskan semua tugas conscious mind. Di sini artinya melepaskan conscious mind. Kenapa? Jadi biar subconscious mind bisa ambil alih. Saat dia berjalan-jalan, dia tidak akan memikirkan apapun. Blank. Setelah dia kembali, dia sudah mendapatkan jawaban untuk situasi susah yang sedang dia alami. Jadi subconscious mind sudah memberikan jawaban di saat kita sedang relax. Di saat kita relax, conscious mind tidak bekerja. Conscious mind bekerja saat kita sedang berpikir. Karena keterbatasan conscious mind, makanya di saat conscious mind menghadapi sesuatu masalah, dia hanya bisa melihat dari persepsi dia sendiri, seperti yang aku kasih contoh tadi, ya kan? Jadi persepsi dia itu memang terbatas hanya dengan panca indera saja. Persepsinya dia itu menghasilkan rasa sakit, seperti yang mamanya tadi bilang dengan anak yang umur 7 tahun itu, bahwa dia dibilang sama mamanya, matematika itu bukan buat kamu karena nilai kamu kan selalu jelek dengan matematika. Dia langsung berpikir ini adalah sebuah kegagalan. Sedangkan ada persepsi lain yang conscious mind tidak lihat. Artinya dia masih bisa memiliki sesuatu yang lebih, tapi bukan di bidang matematika. Jadi jika kalian selalu melihat sesuatu aspek kehidupan dari sisi conscious mind, di sini kemampuan kalian akan terbatas. Disinilah kalian hingga perlu untuk memberi subconscious mind ruang untuk menemukan jawaban buat diri kalian. Seperti yang aku bilang, untuk memberi luang kesempatan buat subconscious mind untuk bergerak secara luasa, kalian memang harus pasrah dan relax dan percaya. Itu saja yang perlu kalian lakukan, maka subconscious mind akan menemukan jawabannya. Karena itu adalah sudah program dari subconscious mind untuk mencari dan menemukan jawaban bagi semua permasalahan yang kalian hadapi. Tapi sekali lagi, di saat subconscious mind mengindikasi ada campur tangan dari conscious mind, hal ini seperti kalian meragukan, kalian memikirkan, bagaimana ya? Keadaannya seperti ini, kayaknya nggak mungkin deh. Subconscious mind tidak akan mau bekerja. Kalian harus yakin penuh, kalian harus pasrah.
Dan maka dari itu meditasi ini membantu. Sebenarnya meditasi ini bukan untuk mencari solusi, tapi dia hanya membantu kita untuk mencari solusi. Jadi subconscious mind mengambil program dari kebiasaan, and we are human are creature of habit. Jadi subconscious mind mengambil sesuatu dari kebiasaan atau habit, sedangkan kita manusia adalah makhluk yang memang suka melakukan sesuatu kebiasaan. Benar kan? Jadi kita biasa berbuat ini, kita terbiasa berbuat itu. Maka dari itu seperti yang aku bilang, repetition creates beliefs. Jadi repetition itu, pengulangan itu menciptakan suatu kepercayaan. Setiap kali kalian mengulang sesuatu, biarpun awalnya itu tidak benar, namun akhirnya subconscious kalian akan percaya dan menyatakan bahwa itu benar. Biarpun misalnya awalnya ada yang bilang misalnya kalian itu jelek, sebenarnya itu tidak benar. Cuman karena reaksi kalian begitu mendalam dikala orang ada mengatakan seperti itu, secara conscious, secara sadar kalian melihat, oh iya aku jelek. Tapi kalian terus merasa kalian itu jelek. Subconscious mind akan berpikir sama seperti yang aku bilang tadi. Subconscious mind dia hanya menurut apa yang conscious mind rasakan dan dia langsung masukin ke file. Dia hanya copy paste dari conscious mind kalian. Inilah sebenarnya rahasia manifestasi, yaitu pengulangan kepercayaan, perasaan yang kalian keluarkan, karena subconscious mind is very powerful. Biarpun dia memiliki unlimited power, kapasitas tidak terbatas, tapi subconscious mind tidak bisa membedakan antara kenyataan dan imajinasi. Disinilah seperti yang maksudnya tadi ketika ada orang bilang bahwa kalian itu jelek, itu awalnya tidak benar, tapi karena kalian percaya, akhirnya menjadi benar. Dan ini sama halnya dengan segala manifestasi. Maka dari itu selalu dibilang saat kalian manifestasi itu rasakan, visualize, kalian juga bayangkan. Karena subconscious mind dia tidak tahu antara itu nyata dan imajinasi. Selama kalian memiliki perasaan yang kuat terhadap sesuatu yang memang kalian inginkan untuk terjadi dalam hidup kalian, dia akan percaya. Semakin kalian terus mengulang-ulang dengan perasaan sekuat itu, dia akan percaya. Dan ingat, setelah dia percaya, dia akan mencari segala sesuatu di lingkungan hidup kalian untuk menjadikan itu kenyataan dan membawanya ke dalam hidup kalian. Jadi segala sesuatu itu memang tidak ada yang lolos dari subconscious mind. Semua yang kita lakukan, semua yang kita rasakan, penting nggak penting, baik nggak baik, semua itu langsung direkam oleh subconscious mind. Memang dia kalau nggak penting, jadi yang arti nggak penting itu di sini yang tidak memiliki dampak terhadap perasaannya, itu nggak penting, itu ada di dalam. Tapi suatu saat masih bisa digali. Ini bisa dibuktikan dari hipnosis. Jadi kalau orang-orang yang lagi dihipnotis terapi itu, terapi hipnotis, mereka bisa menguak-nguak kembali sesuatu yang bahkan kita nggak ingat gitu, karena itu ada di subconscious mind di paling bawah, tapi datanya sudah ada di sana, tapi kita secara conscious kita nggak ingat, tapi semua ada di sana. Jika kalian fokus enough, itu masih bisa digali lagi. Jadi disitulah orang menggunakan hipnotis untuk keperluan tertentu, misalnya untuk menyembuhkan luka masa kecil. Subconscious mind itu mencerminkan 90-95% our behavior, perilaku kita. Aku tahu mungkin kalian berpikir, oh tidak, karena banyak yang berpikir kalau perilaku kita itu datangnya dari conscious mind, dari alam sadar kita. In reality, dalam kenyataannya, kita itu sering keluar masuk conscious mind. Jadi dalam kenyataan kita itu sering keluar masuk alam sadar kita. Seperti kenapa kita bisa melakukan dua hal saat bersamaan. Misalnya kita sambil telepon, tapi kita bisa juga sambil pasang tali sepatu saat kita nelfon. Karena saat kita pasang tali sepatu, ini sudah hal yang biasa kita lakukan. Artinya, dia sudah ada di program subconscious mind. Yang kita lakukan di sini adalah ngobrol, kita menggunakan conscious mind. Sedangkan saat kita menali sepatu, subconscious mind yang bekerja. Kenapa? Ini sudah ada di program kita. Kita sudah berapa kali sih pasang tali sepatu, iya kan?
Hal lain lagi contohnya adalah saat kita berjalan. Kita tidak pernah berpikir, oke, sekarang aku mau berjalan, bagaimana caranya aku berjalan? No. Karena ini sudah ada di program kita, makanya kita sudah tahu. Saat kita kecil, kita sudah berjalan. Dan itu kita ulang-ulang terus kan saat kita masih belajar berjalan. Sesuatu yang diulang-ulang itu, dia akan melekat. Dan itulah yang menjadi program di subconscious mind. Maka dari itu, sekarang saat kita berjalan, kita tidak perlu berpikir, kita langsung berjalan. Dan itu cuma beberapa contoh. Seperti satunya lagi, kita pasang kancing baju. Kita tidak harus conscious sadar saat pasang kancing baju ya. Kita bisa sambil telepon pasang kancing baju. Tapi saat kita pasang kancing baju pun kita nggak sadar kita pasang gitu loh. Kita cuma sambil ngobrol. Itu beberapa contoh kita sering keluar masuk dari conscious mind kita. Karena ini hal-hal tersebut memang sudah terregistrasi di dalam subconscious mind. Selain hal-hal tersebut, banyak juga kita mengambil keputusan atau membuat keputusan dari subconscious mind secara kita nggak sadar. Jadi subconscious mind menjalankan program berdasarkan dari pengalaman yang telah kita alami. Conscious mind mengingat segalanya. Bagaimana cara kita berjalan, bagaimana kita makan, bagaimana cara kita pasang baju. Seperti yang aku bilang, maka dari itu kita tidak perlu mengingat lagi cara kita berjalan. Karena itu sudah ada di program kita di subconscious mind. Jadi perlu diketahui subconscious mind itu dia tidak berpikir, dia tidak pernah lupa sesuatu yang bagus atau sesuatu yang jelek, yang penting atau tidak penting. Tapi yang paling mereka ingat dan dijadikan program adalah sesuatu yang memiliki perasaan paling kuat dan yang sering kalian ulang-ulang. Dan ingat, setelah jadi program, mereka akan terjadi ke dalam kehidupan kalian. Each time you have conscious experience, soon it will become your memory in the subconscious mind. Jadi setiap kalian memiliki atau mengalami sesuatu di conscious mind atau secara conscious, secara sadar, ini akan menjadi memori di dalam subconscious mind. Semakin kuat setiap memori yang kalian miliki, semakin dia akan stuck di dalam subconscious mind kalian. Jadi sampai di sini penjelasanku tentang conscious dan conscious dan subconscious mind part 2. Semoga kalian sudah mengerti dan paham. Jika kalian masih belum paham atau mengerti, kalian bisa komen di bawah bagian mana. Sepertinya hari ini aku sudah menjelaskan secara sedetail mungkin, beberapa contoh juga banyak yang aku buat. Jadi next topic adalah bagaimana cara kita memprogram ulang otak kita, yaitu dengan cara menghapus program lama dan menciptakan program baru sehingga kita bisa menciptakan kehidupan baru yang kita mau. So thank you for watching and then see you in the next video, ladies.